Pertanian terus mendorong porang dan sarang burung walet sebagai salah satu komoditas program super prioritas pertanian. 11 Mei 2021 lalu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama dengan jajaran Dinas Pertanian, Industri, Eksportir, petani porang maupun sarang burung walet membahas langkah upaya pengembangan ekspor dua komoditas tersebut di ruang Agriculture War Room Gedung A Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Tanaman porang dan sarang burung walet memang kini sedang menjadi primadona karena memiliki manfaat yang beragam. Bahkan pada tahun 2020, Indonesia berhasil mengekspor dua komoditas pertanian tersebut ke 16 negara tujuan dengan pasar terbesar ke Tiongkok. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian menargetkan penanaman porang seluas 100.000 hektare dengan jumlah 92,755 ton chip porang kering. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar terus mengembangkan salah satu sektor yang meningkat di masa pandemi. Super prioritas pertanian yang di luar main program yang ada yang coba didorong secara kuat karena memiliki pasar yang cukup baik dan kita punya potensi yang cukup, di mana ini akan didorong tidak oleh Kementerian Pertanian tapi lintas kementerian, bahkan membawa pemerintah daerah untuk bersama-sama. Ya, salah satu super prioritas pertanian yang mulai dari tahun lalu kita kembangkan dan makin intensif kita lakukan adalah komoditas porang sebagai tanaman porang. Yang kedua adalah sarang burung walet. Semua ini tanaman ini adalah tanaman hutan dulunya. Sarang burung walet di gua-gua. Sekarang 80% sudah dibudidaya. Porang juga tanaman yang liar ditumbuh di hutan. Sekarang kita coba budidayakan dan harganya cukup mahal, ekspornya cukup mahal. Oleh karena itu, Presiden minta untuk lebih diseriuskan karena 1 tahun ini melihat perkembangannya yang sudah cukup bagus. Setelah kita berharap kita mampu memiliki lahan porang dan lahan walet yang lebih besar ke depan untuk bisa menjadi booster pertanian kita di masa akan datang. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi menambahkan, untuk mencapai luas lahan tersebut dilakukan berbasis kawasan yang target penyebarannya di seluruh provinsi di Indonesia. Sampai saat ini tanaman porang ditanam di daerah Jawa Timur, NTT, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan NTB. Booming ini, harta karun yang terpendam porang itu kita bangkitkan. Dan sudah terbukti tahun lalu kita nanam memfasilitasi pengembangan porang 17.000 hektar. Sehingga luas tanam total 2020 itu hampir 20.000 hektar. Nah, perkembangan terakhir ini pada bulan Maret, April kemarin kami data, sekarang luas tanamnya udah 47.000 hektar. Naik 2 kali lipat lebih. Animo masyarakat lebih tinggi. Nah, kami mempunyai program sesuai arahan Bapak Menteri tadi, dalam waktu singkat, setahun 2 tahun harus 100.000 hektar. Nah, dukungannya tidak hanya mengandalkan APBN, tapi juga dari kredit kur, swadaya, investor, dan lain sebagainya. Karena yang ditanam ini pola kemitraan hulu hilir. Petani menyiapkan budidayanya, nanti industri pengolahan diolah jadi tepung, jadi chip, dan lainnya. Kemudian hingga pasarnya ke luar negeri ekspor. Karena kita tahu porang itu pangsa pasarnya dalam negeri masih 10%, jadi masih peluang banyak, 90% diekspor. Nah, itu yang kita dorong. Menteri Pertanian berharap kedepannya pemerintah tingkat regional juga dapat bekerja sama agar turut mensukseskan potensi sumber penghasilan yang besar bagi rakyat Indonesia. Betari Laras, Fatih Albana, Tim TV Tani mengabarkan.